Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kimia Easy. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan atau klasifikasi materi yang terdiri atas unsur, senyawa, zat, dan campuran. Saya akan memberitahu apa perbedaan di antara keempatnya, bagaimana penggolongannya, dan apa saja contohnya. Mari kita mulai. Berdasarkan susunan dan sifatnya, materi dibagi menjadi dua, yaitu zat dan campuran. Zat adalah materi yang memiliki komposisi tertentu dan tetap. Contohnya ialah air, amonia, asam sulfat, gas karbon dioksida, dan lain sebagainya. Antara zat yang satu dengan zat yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda, yang dapat kita identifikasi dari wujud, warna, bau, maupun rasanya. Sedangkan campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Campuran tersebut tidak memiliki komposisi yang tetap. Contohnya yaitu udara. Udara yang berada pada satu kota bisa jadi memiliki komponen yang berbeda dengan udara di kota lainnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya saja tingkat polusi udara di daerah tersebut, ataupun ketinggian, dan lainnya. Contoh lain campuran ini ialah susu. Nah, kita lanjut. Untuk pembagian zat itu sendiri terbagi menjadi dua, ada yang disebut unsur dan ada yang disebut dengan senyawa. Sedangkan campuran, ada yang disebut dengan campuran homogen dan campuran heterogen. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Saat ini telah ditemukan lebih dari 100 unsur, yang diantaranya terdapat secara alamiah di dalam bumi dan ada juga dibuat oleh ilmuwan. Lambang unsur tersebut ditulis dengan huruf abjad, dengan huruf pertama huruf besar, sedangkan huruf kedua huruf kecil. Pada akhir video ini saya akan memberikan beberapa contoh dari unsur. Nah, sedangkan senyawa adalah zat yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Sifat senyawa ini jauh berbeda dibandingkan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya saja antara senyawa air H2O memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen. Sedangkan untuk campuran homogen adalah campuran yang memiliki komposisi sama di seluruh bagiannya. Contohnya ialah gula yang dilarutkan ke dalam air. Jika kita mengaduk gula tersebut hingga dia larut ke dalam air, tentu larutan gula tersebut akan memiliki rasa manis yang sama pada seluruh bagiannya. Nah, sedangkan untuk campuran heterogen, campuran ini tidak memiliki susunan yang seragam di seluruh bagiannya. Contohnya ialah campuran antara serbuk besi dengan butiran pasir. Kita akan tetap dapat melihat mana yang butiran pasir dan mana yang serbuk besi. Mungkin dari bentuknya, atau ukurannya, ataupun warnanya. Contoh lainnya dari campuran heterogen ini adalah mungkin pasir yang dilarutkan di dalam air akan tetap terlihat dengan jelas mana yang pasir dan mana yang air, karena pasir tidak larut di dalam air. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan pemisahan. Jadi teman-teman, campuran itu sendiri dapat dipisahkan kembali menjadi zat-zat penyusunnya melalui pemisahan secara fisika. Sedangkan untuk senyawa dapat diubah kembali menjadi unsur penyusunnya dengan cara pemisahan kimia. Contohnya, untuk campuran homogen, yaitu larutan gula tadi, dapat dilakukan pemanasan sehingga akan kita dapatkan air pada embun
sedangkan gula akan terdapat pada wadah. Nah, kemudian untuk campuran heterogen, contohnya ialah pasir yang dimasukkan ke dalam air tadi. Dapat kita pisahkan dengan menggunakan corong yang dilapisi dengan kertas saring. Dengan demikian kita akan mendapatkan mana yang pasir, yaitu yang berada pada kertas saring, dan air akan mengalir ke bawah ke dalam wadah. Kemudian untuk senyawa dapat dipisahkan kembali menjadi unsur-unsurnya melalui pemisahan kimia. Nah, di sini ada beberapa contoh unsur dan senyawa. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu unsur. Penulisan pertamanya menggunakan huruf abjad besar, sedangkan penulisan huruf kedua itu menggunakan huruf kecil. Di sini ada Mg untuk magnesium, K untuk kalium, Na untuk natrium, Zn untuk zinc, Ni untuk nikel, Pb untuk timbal. Sedangkan senyawa terdiri dari gabungan beberapa unsur. Seperti di sini ada H2O yang terdiri atas unsur H dan O. Kemudian ada karbon dioksida yang terdiri atas karbon dan oksigen. Kemudian ada juga garam dapur atau NaCl, terdiri atas natrium dan klorida, dan juga ada HCl. Nah, sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong tekan tombol like dan subscribe dan share. Terima kasih, sampai jumpa.